Bapak Ibu sekalian, suara saya terdengar? Bunda paling belakang. Oke. Kak, oke. Pak, oke suara saya. Baik. Bapak Ibu sekalian, saat ini kita berada di Arafah. Jamaah haji di tanggal 9 Zulhijjah, mereka melaksanakan satu rukun haji di ini yang dinamakan istilahnya adalah wukuf. Wukuf dalam bahasa Indonesia berarti berdiam diri di tempat tertentu, ya. Wukuf dalam bahasa Indonesia maknanya adalah berdiam diri di tempat tertentu. Dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Al-Hajju Arafah. Hakikat pelaksanaan ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda di hadis yang lainnya, Al-Hajjul Mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Siapa saja yang mendapatkan haji yang mabrur, maka tidak ada balasan yang setimpal untuk yang dikerjakannya melainkan surga. Berarti keutamaan melaksanakan ibadah haji Bapak Ibu sekalian adalah surga. Orang yang melaksanakan haji insya Allah pasti mendapatkan surga di akhirat. Tapi ada syaratnya. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima, dan di ayat yang lainnya fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Tidak boleh ar-rafath, yaitu berbicara kotor, mengucapkan perkataan-perkataan yang keji selama dalam berhaji. Wala fusuqa, tidak boleh melaksanakan aktivitas yang fasik. Aktivitas yang fasik itu adalah perbuatan dosa. Wala jidala fil hajj, tidak boleh untuk berdebat, ya, debat kusir dalam pelaksanaan ibadah haji atau ibadah umrah. Bye, Shoy, bye. Masya Allah, penjual nih memanfaatkan situasi ya. Mohon maaf Bapak Ibu. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, ketika tiga hal ini sudah kita hindari, yaitu tidak melaksanakan ar-rafath dan al-fusuq wala jidal, maka saat itulah orang itu pasti mendapatkan haji yang mabrur. Syaratnya mudah sekali ya Bapak Ibu ya, hanya menghindari tiga ini. Tapi Bapak Ibu sekalian, ketahuilah tiga hal ini saat kita ibadah haji adalah hal yang paling diuji, yaitu tidak berbicara kotor. Kesenggol dikit biasanya sudah terpendam semua di tenggorokan kita ya. Ingin mengucapkan, mengeluarkannya supaya lega hatinya. Itulah yang ditahan. Wala fusuqa, tidak boleh perbuatan keji. Di antaranya termasuk suami istri tidak boleh dulu, harus menahan dulu mereka sampai menyelesaikan ibadah hajinya. Wala jidal, tidak boleh debat kusir. Karena di sini orang itu banyak yang senggol-senggolan tanpa sengaja, kadang-kadang ada yang terpancing untuk berdebat. Itulah semua yang tiga hal ini akan diuji selama orang tersebut melaksanakan ibadah haji. Bapak dan Ibu sekalian, syariat melaksanakan wukuf, yaitu berdiam di sini, itu di tanggal 9 Zulhijjah, dari pagi hari sampai menjelang maghrib. Setelah maghrib, maka mereka akan kembali lagi ke arah Mina, melewati satu tempat namanya Muzdalifah. Jadi, ada Arafah, nanti kembali ke Mina, di tengah jalannya itu namanya Muzdalifah. Mereka, jamaah haji, akan berhenti di Muzdalifah, bermalam dari maghrib sampai menjelang subuh di sana, sambil mengumpulkan batu-batu kerikil kecil yang akan digunakan untuk lempar jumroh. Di mana lempar jumroh? Yaitu di Mina, setelah meninggalkan Muzdalifah. Ini adalah proses yang dilewati oleh orang-orang yang berhaji. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Sedang ada pengerjaan Bapak Ibu, Ustaz? Ini dulu. Jadi kita sampai sini saja. Penjelasan selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, syariat untuk wukuf itu dilaksanakan di tempat ini, di Arafah. Luasnya Arafah itu sekitar 12 km persegi. Jadi semuanya berkumpul di sini. Begitu pula Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah-tengah
tempat ini ada namanya Jabal Rahmah atau nama lainnya Jabal Arafah. Apa yang dimaksud dengan Jabal Rahmah? Yang dimaksud dengan Jabal Rahmah adalah satu gunung yang berada di tengah-tengah padang Arafah ini. Bukan yang besar sana Bapak Ibu sekalian, tapi ada yang setengah gunung ini di belakang sini, tapi mungkin tertutup oleh pepohonan. Kalau bisa terlihat ada jamaah yang sedang naik di sana, ya. Di tengah-tengah ini itu dinamakan Jabal Rahmah, ya. Kenapa dinamakan Jabal Rahmah? Karena saat orang-orang berhaji berkumpul di sini, rahmatnya Allah dan ampunannya turun kepada orang yang berhaji yang berada di seluruh tanah Arafah, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah sebab dinamakan Jabal Rahmah. Adapun orang-orang yang sebagian orang yang berusaha naik ke sana terus menuliskan namanya, berharap menemukan jodohnya, maka informasi ini tidak benar Bapak Ibu sekalian. Yang benar untuk mendapatkan jodoh adalah menuliskan untaian nama kita di doa kepada Allah, ya. Jadi bukan di atas bukit itu. Adapun tugu yang berada di atas gunung ini, ada yang bawa spidol, ada benar. Adapun tugu yang berada di atas itu Bapak Ibu sekalian adalah diletakkan oleh pemerintah Saudi Arabia untuk menandakan bahwa bukit ini berada di dalam Arafah. Jadi ikon itu adalah sebagai bukit yang berada di tengah-tengah padang Arafah. Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana posisi kita saat berada di sini? Maka orang-orang berhaji itu bebas. Yang penting mereka berdoa sepanjang hari dari pagi sampai sore. Baik itu sambil duduk atau sambil berdiri. Dan syariatnya tidak harus naik ke atas gunung itu. Di sini juga bisa. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga saat beliau berhaji, namanya Haji Wada ya. Sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, itu beliau tidak naik ke atas gunung itu, melainkan di sisi gunungnya. Yang sekarang dibangun masjid di dekat sana. Jadi ada masjid di dekat sana, yaitu tempat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wukuf berdoa saat berada di Arafah. Apa keutamaan kita wukuf di Arafah Bapak Ibu sekalian? Selain bahwa wukuf di Arafah itu adalah rukun dalam berhaji, juga balasannya adalah surga. Yang ketiga Bapak dan Ibu sekalian, semua doa yang kita ucapkan di hari Arafah semuanya makbul, semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan bahwa mereka menulis doa mereka sepanjang tahun, setahun penuh, dibawa ke Arafah saat berhaji, dibacakan, beliau bilang, tidak ada satupun doa yang saya panjatkan saat hari Arafah, melainkan saya mendapati bahwa Allah menjawab semua permohonan saya. Inilah keagungan hari Arafah Bapak Ibu sekalian. Keagungan hari Arafah itu hanya muncul di tanggal ke-9 Zulhijjah. Kalau hari ini bagaimana? Maka hari ini Arafah sama seperti tempat yang lainnya yang berada di muka bumi. Kemuliaan hari Arafah atau kemuliaan tempat ini hanya muncul di tanggal 9 Zulhijjah. Maka Bapak dan Ibu sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk berhaji di Baitullah dan wukuf di Arafah. Amin ya rabbal alamin. Inilah di antara penjelasan tentang hari Arafah Bapak Ibu sekalian. Adapun nama Arafah maknanya adalah kita mengakui perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Arafah itu atau hari Arafah, hari pengakuan bahwa semua orang yang berhaji pada hari itu di tempat ini mereka mengakui kekhilafannya, mereka mengakui kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala sambil memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala agar mereka dibebaskan dari hukuman mereka di akhirat kelak. Jadi ini adalah makna dari Arafah. Tentu saja Bapak dan Ibu sekalian, 3 hal yang menjadi larangan jamaah haji yaitu tidak boleh mencaci maki, tidak boleh berbuat fasik, tidak boleh untuk debat kusir. Itu adalah menjadi pendidikan bagi jamaah haji di hari itu agar bisa dilaksanakan juga di hari-hari setelahnya setelah mereka berhaji. Berarti status atau hakikat dari Pak Haji dan Bu Hajah
adalah orang-orang yang tidak lagi melaksanakan 3 perkara tersebut, termasuk kita Bapak Ibu sekalian, karena umroh adalah haji kecil. Berarti kita latihan dari sekarang untuk tidak melaksanakan 3 hal yang tadi menjadi larangannya. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Jelas insya Allah? Bapak Ibu, mungkin kita tidak bisa mendekat ke arah sana karena jauh sekali dan padat sekali sekarang. Subhanallah. Ada yang masih ingin ke sana? Kalau misalnya mau ke sana, kami akan berikan waktu. Atau kita langsung ke bus, kita melewati Mina. Bunda, bagaimana? Oke, langsung ya. Itu nggak kelihatan dari sini. Ketutupan pohon, Bapak Ibu sekalian. Jabal Arafahnya ketutupan pohon dari sini. Oke, coba kita jalan sampai pertigaan itu ya.